Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Dr. Nabil yang sedang bertugas pada hari ini. Di sini saya akan melakukan pembacaan dari hasil X-ray pada pasien yang didapatkan gambaran dari hasil X-ray-nya ini seperti ini. Nanti kita akan melakukan pembacaan dari hasil X-ray-nya tersebut. Yang pertama akan kita lakukan ini yaitu kita akan menghidupkan terlebih dahulu dari alat Lightbox atau iluminatornya. Setelah itu kita akan meletakkan foto dari hasil X-ray-nya ini di alat iluminator tersebut. Lalu kita bandingkan dengan sisi kanan foto dari sisi kiri. Selanjutnya kita memastikan terlebih dahulu dari hasil X-ray-nya ini seperti nama, jenis kelamin, usia, dan nomor rekam medis pada hasil X-ray-nya tersebut. Selanjutnya kita lihat juga dari hasil tanggal pembuatan dari X-ray-nya itu tanggal berapa. Lalu kita lihat juga dari hasil tanda kanan dan kirinya itu bagaimana. Lalu dari posisi pengambilan foto toraksnya ini apakah dari posterior anterior atau anterior posterior. Selanjutnya di sini yang pertama kita akan lakukan ini, kita akan melihat terlebih dahulu dari penetrasi kontrasnya. Apakah kontrasnya ini terlalu hitam atau tidak, atau dia itu untuk kontrasnya ini terlalu putih atau tidak. Dimana didapatkan bahwa hasil dari kontrasnya ini cukup baik ya. Tampak terlihat jelas dari vertebra thoracalis 1-4-nya ini masih terlihat jelas. Selanjutnya lalu kita lihat juga dari menilai dari kesimetrisan posisi dari simetrisnya ini. Dari ujung tulang klavikulanya ini apakah terhadap garis tengah ini jelas atau tidak. Lalu selanjutnya kita lihat juga dari saat inspirasi, menilai apakah fotonya ini diambil dalam kondisi inspirasi maksimal atau tidak. Lalu kita lihat juga apakah dia ini sejajar dengan kostai anterior ke-5 sampai ke-6 atau tidak. Lalu kostak posterior ke-9 atau 10 sejajar dengan cardioperineus sulcus yang kanan. Kita lihat. Selanjutnya kita lihat juga apakah dia ini menilai dari magnifikasi dari jantungnya ini apakah ada pembesaran jantung atau tidak, terutama jika posisinya itu dari anterior posterior, karena posisi jantungnya ini jauh dari film tersebut. Lalu untuk pada saat angulasi kita akan memastikan posisi berdiri tegak lurus dengan lantai yang tidak miring ke depan atau belakang. Klavikula diposisikan di bawah kosta 1 bagian posterior. Kita lihat dari hasilnya ini bagaimana. Selanjutnya kita lihat juga dari posisi trakeanya ini, posisinya ini di tengah atau posisi trakeanya ini di tengah. Lalu kita lihat apakah terdapat deviasi atau tidak. Lalu kita tentukan posisi jantung pada toraksnya ini di mana posisi jantungnya. Selanjutnya kita akan menentukan terkait posisi bagian-bagian jantung pada silhouette jantung. Lalu kita tentukan besar jantung berdasarkan CTR. Lalu kita buat garis terlebih dahulu. Kita melakukan pengukuran dari pemisahan jantung tersebut. Nah, setelah kita melakukan pengukuran jantung, selanjutnya kita akan menentukan di bagian sinus verineucostalis dan cardioperineus terlihat jelas pada sudut atau tidak. Kita lihat sudut-sudut ini apakah ini terlihat jelas atau tidak. Sudut-sudut di bawahnya ini apakah terlihat jelas atau tidak. Lalu selanjutnya kita menilai dari diafragma kanan dan kirinya ini, dimana diafragma yang bagian kanannya ini biasanya ini lebih tinggi dibandingkan dengan diafragma yang kiri. Lalu di sini selanjutnya kita melakukan pendataran diafragma, pengukuran. Kita ambil tarik lurus dari sini sampai ke bawah ini berapa sentimeter jaraknya. Lalu selanjutnya kita melakukan pemisahan hilum. Hilum itu di bagian sini nih. Apakah hilum kiri ini biasanya lebih tinggi daripada hilum kanan. Selanjutnya kita akan mengamati dari densitas tulang kostainya itu bagaimana. Lalu kita akan mengamati dari densitas tulang klavikulanya. Lalu mengamati jaringan lunak dinding toraks, apakah terlihat jelas atau tidak. Lalu kesimpulannya bahwa hasil pada X-ray-nya ini pada pasien ini masih normal. Mungkin
Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.